Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Bangun Wicaksono, NPM 2215001016 dari kelas IoTD. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menghubungkan eh, perangkat IoT dengan microcontroller Node JS 8266, kemudian dengan platform eh, platform Nitrat, dan juga dengan broker Mosquito. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah hmm, lebih dahulu mengaktifkan kita akan terlebih dahulu mengaktifkan server dari Node-RED yang akan kita jalankan. Jadi untuk Node-RED sendiri itu telah diinstal pada Ubuntu Server. Untuk percobaan ini kita harus pastikan bahwasannya kita terhubung ke jaringan yang stabil. Nah, kita akan login pada server. Nah, sekarang kita coba untuk mengecek apakah Mosquito-nya sudah aktif. Nah, di sini kita lihat bahwasannya untuk Mosquito-nya sudah aktif. Sekarang kita akan membukanya pada web. Pastikan sudah menginstal Apache sebagai web server. Kita buka di menggunakan IP localhost, IP menggunakan IP dari localhost, sama menggunakan IP dari jaringan yang terhubung dengan kita. Nah, setelah tampil dari interface dari Node-RED-nya, nah di sini kita akan membuat flow-nya. Tapi sebelum masuk ke sini, terlebih dahulu kita akan melihat programnya. Nah, di sini saya sudah membuat programnya, di mana di sini saya menggunakan eh, jaringan yaitu WiFi dengan nama Syncopia ini, dan passwordnya sudah tertera. Kemudian MQTT servernya saya masukkan IP yang digunakan pada Ubuntu server tadi. Nah, kemudian di sini kita deklarasikan 5 buah pin. Yang pertama itu ada pin DHT itu pada GPIO 5 atau pin digital 1. Kemudian untuk LED yang pertama yaitu GPIO 4.
atau pin digital 2. Kemudian untuk sensor ultrasonik sendiri di GPIO 12 atau di pin 6, digital 6, di mana untuk ultrasonik ini memiliki dua pin. Nah, kemudian untuk pin GPIO 14-nya itu atau D5 itu untuk ekonya. Tadi yang untuk D6 itu untuk triggernya. Nah, kemudian ada LED satu lagi yaitu yang dihubungkan di D7 atau GPIO 13. Nah, di sini ada untuk menginisialisasi dari DHT pin, kemudian juga ada timernya, kemudian di sini ada fungsi untuk setup WiFi, dan ini adalah eh, jadi ini nih fungsinya untuk lampu. Jadi kayak fungsi yang hmm, fungsi untuk mengaktifkan dan mematikan lampu LED tadi. Nah, kemudian ini ada fungsi yang berfungsi untuk eh, fungsi yang berfungsi untuk menghitung jarak dari sensor HCSR04. Kemudian ada di sini adalah fungsi yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan baud rate yang sudah diatur di 115.200, yang mana untuk client servernya itu di 1883. Nah, kemudian di sini ada fungsi void loop-nya di luar dari fungsi utama tadi itu untuk menghubungkan dengan, di sini ada untuk menghubungkan dengan apa, ISP 8266-nya. Apabila tadi tidak terhubung maka reconnect. Kemudian untuk distance-nya itu akan mengambil nilai dari fungsi get distance tadi. Kemudian untuk temperaturnya itu akan mengambil nilai dari distance temp. Kemudian untuk distance tadi terdapat indikator LED yang mana apabila kurang dari 10 cm, LED itu akan bernilai high, dan apabila low atau LED jaraknya itu jauh, maka LED itu akan bernilai low. Nah, kemudian di sini ada untuk topik untuk menampilkan status. Jadi statusnya itu adalah jauh dan dekat tadi. Kemudian ada untuk membaca temperatur dan kelembapan, dan ditampilkan pada serial print juga dengan topik room slash temperatur dan room slash humidity. Nah, kemudian pada tampilan web di sini saya mencoba untuk menambahkan eh, yang kita presentasikan saja yang sudah saya buat di sini. Yang pertama itu eh, kita tambahkan MQTT-in, dan untuk servernya itu localhost 1883, dan topiknya itu room temperature, dan saya beri nama temp. Nah, kemudian untuk temp ini dihubungkan dengan dua outputnya, yaitu
Gauge, 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 dan juga grafik suhu. Yang mana untuk grupnya ini saya tambahkan suhu pada grup suhu. Kemudian saya beli label grafik suhu dengan range ini 0 sampai 50 derajat. Kemudian untuk grafik suhu, untuk grupnya sama saya buat di home suhu juga dan untuk labelnya itu untuk Y-nya itu di 0 sampai 50. Selanjutnya ada MQTT in untuk kelembapan. Eh, di sini untuk servernya juga sama menggunakan localhost. Kemudian topiknya room humidity. Dihubungkan dengan dua indikator ya. Yang pertama gauge itu saya buat di sini kelembapan dan nilainya 0 sampai 100. Dan juga di sini untuk grafik kelembapannya juga saya buat eh, grupnya di kelembapan untuk nilai labelnya itu di 0 sampai 100. Nah, kemudian di sini ada QTT out yang saya beli nama lampu dan servernya di localhost juga dengan topiknya room lamp. Dihubungkan ke switch. Nah, di sini ada dua switch on dan switch off. Di sini untuk on saya berikan label on dan yang off saya berikan label off. Nah, di sini grupnya sama saya buat dua-duanya lampu. Nah, selanjutnya itu ada yang MQTTN lagi. Itu untuk kita beri nama ultrasonic. Nah, di sini servernya localhost juga dengan topik room distance. Kemudian saya hubungkan ke dua outputnya itu gauge jarak dan juga chart dari jarak. Nah, kemudian terakhir itu ada MQTT in untuk statusnya yang mana ini akan menampilkan status dari jaraknya apakah jauh apakah dekat. Kemudian kita akan coba deploy dan kita buka halaman baru, kita buka UI-nya. Nah, sudah tampil di sini untuk UI dari hmm, UI apa dari dashboard yang telah kita buat, yang mana di sini ada grafik suhu dan suhunya di sini 28,26 derajat. Kemudian ada grafik kelembapan dengan kelembapan 38 derajat. Kemudian ada apa switch di sini untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Kemudian ada jarak. Di sini saya akan mencoba mendekatkan tangan saya pada sensor ultrasonik. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk eh, melihat rangkaian. Berikut ini rangkaian yang telah saya buat dari yang sudah saya jelaskan tadi, yang mana di sini sudah saya gunakan untuk microcontrollernya Node MCU 8266 dan sensor ultrasoniknya ada HCSR04 dan sensor DHT11 serta LED lamp. Nah, yang mana untuk indikator dari jarak sendiri atau sensor ultrasonik di sini saya menggunakan dua LED juga, yang mana apabila jaraknya itu kurang dari 10 cm maka LED lamp akan menyala. Nah, seperti yang kita lihat dari dashboard tadi, di sini tampilannya seperti ini.
Nah, kemudian kita akan coba mengaktifkan LED menggunakan switch yang tadi sudah dibuat pada dashboard. Nah, tampak bahwasannya LED-nya sudah hidup. Kemudian kita matikan, kita hidupkan lagi, kita matikan, dan kita akan coba mendekatkan tangan hingga kurang dari 10 cm. Nah, maka LED-nya akan hidup. Dan juga untuk statusnya itu menjadi dekat. Apabila kita jauhkan tangan, maka akan menjadi jauh. Apabila kurang dari 10 cm, jaraknya dekat. Apabila lebih dari 10 cm, jaraknya jauh. Ya, um, saya rasa cukup untuk penjelasan tadi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Bila terjadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.